Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan perulangan di TypeScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi untuk bahan materi kita ya. Silakan teman-teman buka ke browser, kemudian teman-teman pilih branch yang kali ini kita pelajari terkait dengan perulangan yang 17 ini ya. Teman-teman tinggal pilih perulangan, kemudian teman-teman silahkan clone untuk sampel projectnya ya. Nah, di dalamnya sudah ada bahan materi yang bisa teman-teman baca-baca dan juga sudah dilampirkan contohnya ya. Nah, kita akan buka terminal. Nah, ini kita akan clone ya projectnya seperti ini. Kita langsung clone seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke directory C, tipe script tutorial. Oke, kita lihat. Nah, kita sudah menambahkan 16 perulangan. Kita akan masuk ke 16 perulangan seperti ini ya. Kita clear screen. Kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka folder src. Di sini ada sampel untuk project kita. Kita akan coba jalankan dulu untuk memastikan compiler kita sudah berjalan. Oke, ini sudah muncul ya hello world-nya. Nah, materi kita terkait dengan perulangan. Nah, perulangan di TypeScript merupakan bagian yang sangat penting karena itu hampir di setiap bahasa pemrograman memiliki itu ya. Nah, perulangan di TypeScript ini sangat mirip dengan perulangan yang di JavaScript. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar JavaScript perulangan, jadi harusnya sudah tidak asing lagi ya dengan perulangan di TypeScript. Pertama, jenis perulangan di TypeScript ada yang namanya for loop. For loop adalah perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi kalau for loop, perintah dasarnya di sini ada perintah for seperti ini ya. Kemudian di dalamnya ada ekspresi pertama. Nah, seperti ini press expression dipisahkan dengan titik koma. Kemudian second expression, ekspresi kedua, kemudian nanti dipisahkan lagi dengan titik koma, dan ini ada ekspresi ketiga. Nah, ekspresi pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan kondisi yang akan menentukan berapa kali dia di loop untuk data yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh perintah dasarnya untuk for loop seperti ini. Nah, kita langsung coba contohkan ya. Nah, misalkan kita memiliki variabel sebuah sum. Nah, isinya adalah number. Kita kasih inisialnya adalah 0. Seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan perulangan. Kita gunakan let i titik 2 ini number. Kemudian kita isi dengan 1, pisahkan dengan titik koma. Kemudian i kurang dari sama dengan 10, pisahkan juga dengan titik koma sebagai statement kedua. Nah, di sini kita akan incrementkan 1 ya. Dia akan bertambah 1. Nah, di sini misalkan kita akan isi sum sama dengan plus sama dengan i. Ini plus sama dengan ini operasi sama dengan yang teman-teman bisa gunakan di JavaScript. Jadi operator-operator seperti ininya sama. Nah, sekarang teman-teman bisa coba jalankan. Nah, di sini belum muncul. Kenapa? Karena belum bisa cetak ya. Kita harus konsol dulu. Console.log sum. Nah, sekarang kita simpan. Kita jalankan. Nah, sekarang sudah muncul hasilnya adalah 55. Nah, itu ya contoh menggunakan for loop. TypeScript juga mendukung kita bisa menggunakan namanya for of loop. For in loop ini atau for in loop. Nah, untuk mengulangi elemen yang dari satu koleksi seperti array, string, map, ini bisa kita lakukan. Nah, misalkan kita memiliki sebuah variabel ya di sini let.
fruit misalkan seperti ini ya. Ini tipe datanya misalkan string array ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk mencetaknya kita bisa menggunakan for. Nah, kita gunakan variabel untuk menampungnya, misalkan fruit. Nah, fruit ini akan diambil kita akan ambil dari fruit. Kemudian kita akan mencetaknya dengan ini ya, hasil ekstraknya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, lihat kita mendapatkan apel, banana, orange. Ini dari array yang kita gunakan perintah for in loop ya. Nah, kemudian contoh lainnya kita coba misalkan memiliki sebuah array person. Ini adalah sebuah any misalkan ya. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi terkait dengan ini. Name misalkan ini Budi seperti ini ya. Kemudian misalkan age kita isi dengan 25. Kemudian misalkan gender kita isi dengan male seperti ini. Nah, ini adalah objek person yang kita punya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan for misalkan ya, sama seperti tadi let misalkan key in person. Nah, setelah itu kita bisa log key, misalkan teman-teman mau isi dengan isinya ya, key-nya apa, kemudian isinya apa. Jadi key itu yang ini ya, yang sebelah kiri, dan ini value-nya yang sebelah kanan. Jadi harusnya kalau misalnya seperti ini kita mendapatkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada name dan budinya di sini. Nah, lihat kita bisa mendapatkan name = 2 Budi, age = 25, gender male. Ini kita menggunakan for in ya, for in loop ya. Nah, ini for of loop, kalau ini for in loop. Nah, selain itu perulangan di TypeScript juga ada yang namanya while loop. While loop sama ya secara prinsip dengan di JavaScript. Perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Jadi selama bernilai true dia akan dieksekusi. Nah, perintahnya ya kita awali dengan while seperti ini ya. Kemudian di sini adalah kondisinya. Nah, selama dia bernilai true, dia akan dieksekusi. Kalau misalkan sudah ketemu false, dia akan berhenti. Kita contohkan ya, sederhana aja. Misalkan saya buat variabel i, ini isinya adalah number. Nah, kita akan isi dengan 1 lah untuk initial value-nya ya. Nah, di sini kita definisikan dengan perintah while seperti ini. Kemudian i yang tadi kita definisikan di sini menjadi kondisi. Jadi si i-nya ini selama lebih besar sama dengan 5, dia akan dieksekusi. Nah, di dalamnya jangan lupa ya, kalau misalkan kita menambahkan kondisi, di dalamnya ini harus ada yang menentukan perubahan kondisi. Kalau misalkan tidak ditentukan, i-nya ini tidak pernah berubah, maka dia akan looping tanpa berhenti ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan i ketika dia melewati konsol log ini, dia akan bertambah 1. Terus ketika dia bertemu kurang dari sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Kita coba jalankan ya. Nah, lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa mendapatkannya. Nah, ini kita menggunakan while. Nah, di TypeScript juga mendukung yang namanya do while. Do while mirip dengan while loop, namun mengevaluasi kondisi setelah memasuki blok kode. Jadi dia akan dieksekusi minimal 1 kali ya, walaupun misalkan yang bawah bernilainya tidak memenuhi syarat ya, yang paling terakhirnya dia akan tetap dieksekusi 1 kali karena dia while-nya ada di bawah. Misalkan kita buat variabel yang sama ya, kita gunakan yang ini aja ya. Nah, kita gunakan yang 1 itu sebagai inisial, tapi nanti di sini udah bertambah ya. Nah, kita reset lagi aja ya. I sama dengan 1 di sini ya. Nah, seperti ini supaya nanti dia berkurang ya. Kita akan console.log i. Nah, baru di sini kita tambahkan while-nya. While i kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kita do while namanya ya. Ini kita jalankan. Nah, lihat
Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita mendapatkan ya. Nah, di dalam perulangan juga ada yang namanya operasi break. Operasi break adalah pernyataan yang digunakan untuk menghentikan atau keluar dari sebuah perulangan, switch ataupun blok berlabel. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Nah, misalkan kita menggunakan yang I tadi, ini kita I-nya reset lagi jadi 1 ya. Nah, oh ini salah ya. Ini kita reset I-nya jadi 1 karena yang akan kita gunakan lagi. Di sini kita gunakan while. While, kemudian kita akan gunakan I-nya ini kurang dari sama dengan 5. Oke, kemudian di sini kita akan cetak console.log I++. Nah, di sini kita akan cek. Misalkan jika I lebih besar 3, nah ini kita akan lakukan break. Nah, seperti ini. Nah, jadi harusnya ketika dia menemukan I-nya lebih besar dari 3, dia akan berhenti. Jadi tidak akan sampai ke 5. Kita coba jalankan ya. Nah, lihat 1, 2, 3. Dia belum sempat nyetak lagi, dia sudah berhenti. Jadi kita mendapatkannya dan dia berhenti dari proses loopnya. Ini kita menggunakan break ya. Nah, kita juga bisa menggunakan ini untuk di sebuah switch. Nah, ini juga masih termasuk untuk mengecekkan ya. Kita misalkan untuk menampilkan hari, misalkan saya buat day. Di sini sebuah string, misalkan kita kasih Monday ya. Nah, kita di sini akan gunakan switch day. Nah, di sini kita akan gunakan case Monday, kemudian kita akan is Monday, misalkan kemudian kita break ya. Nah, kita bikin case lagi, Tuesday, kita break, dan kita lakukan seterusnya ya. Nah, kita misalkan karena kita Monday, kita langsung default aja biar gak terlalu panjang. Nah, habis itu kita break. Nah, ini kita bikin sederhana aja. Tapi teman-teman kalau mau dijabarin sampai 7 hari dalam 1 minggu, silahkan ya. Ini karena kita contoh aja, kita menggunakan Monday, jadi dia akan ke sini nanti ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, lihat, today is Monday. Kita berhasil menggunakan switch. Oke, untuk perulangan di TypeScript secara garis besar kurang lebih seperti itu. Saya sengaja tidak mendalami terlalu jauh karena sudah sering dan sudah pernah kita bahas di JavaScript. Ini sama dengan apa yang biasa teman-teman gunakan di JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.